saya dengan Santi Bayi Samudro. Sehat selalu buat semua. Di sini saya berada di Pantai Sembukan, letaknya di Wonogiri. Mari terus mengikuti di jejak perusahaan saya di Daniar Sekarjano. Rahayu Rahayu. Didhawuhi Pak PO kan ngertos padahal mboten. Serat vaksin pun ngertos undang-undange. Oh iya iya iya. Ki mlebu gue ya. Lah jual ae jenenge lah piye kok. Iya kok. Oke. Ya, kembali lagi saya dengan Santi. Saya berada di Pantai Sembukan, Parangbukitan Wonogiri. Dan saya di sini bersama Pak Pri, Mbah Peo, juru kunci Pantai Sembukan. Nah, di sini beliau akan memberi wawasan buat saudara kita semua. Monggo, Pak, sejarahipun Pantai Sembukan, Sembukan. Dulunya gini Mbak Santi, ini sebelum dikemas oleh pemerintah kita, khususnya Kabupaten Wonogiri atau Pemda, itu dulunya itu zaman Belanda, zaman mbah-mbah atau nenek moyang, itu bukannya di sini itu dinamakan Larung Ageng, itu bukan. Dulu itu dinamakan waktu malam tanggal Suro itu dinamakan namanya nopo. Zaman Belanda itu dinamakan itu Tedaan. Tedaan itu kerabat keraton dari Surakarta di Ningrat itu malam tanggal 1 Suro itu mengadakan kirap atau sesaji ke samudra sini atau Pantai Sembukan sini. Itu Keraton Solo ya? Keraton Solo. Nah, lama kelamaan terus itu dikemas, diketahui pemerintah dan diakui negara khususnya Indonesia, malahan itu dari mancanegara pun ada yang sesirih ke sini itu bikin prasasti di situ, di atas itu gunung ada, bisa dicek di situ. Itu dari
apa. Dan di sini itu betul-betul keramat. Jadi sejarahnya itu betul-betul ada. Nah, itu sejarah dari nenek moyang kita. Itu memang Ibu Ratu sini itu ibaratnya orang-orang alam seperti kita ini itu ibaratnya apa, bersaudara sama Keraton Solo Hadiningrat. Nah, waktu itu Keraton Solo mengadakan kirap seperti itu memang ada sejarahnya. Nah, itu di sini yang di kayu tadi, kayu besar di atas di depan, nah, di depan pendopo itu petilasan dari itu Panembahan Senopati dan Sambernyowo. Di batu Di pun batu tadi, ya. nah, di dekat petilasan Eyang Panembahan Senopati sama Sambernyowo. sama Eyang Sambernyowo. Eyang Sambernyowo itu makam itu apa ya Pak, petilasan yang di daerah Karanganyar. Ya, betul. Oke, kami sudah sampai sana. Mungkin dia itu kesini itu bukan menginap, bukan ibaratnya penduduk seperti Bertapa, Gonjengan, nggih. ya, cuma bertapa. Betapa nampak tilas Ya, beliau. nampak tilas. Nggih. Nah, terus itu selain itu tadi di kayu itu yang ibaratnya kalau pabrik itu ada namanya satpam macam itu. Oh, nggih. Nah, itu yang apa? Sehingga di situ itu Eyang Sodongso. Eyang Sodongso. Sodongso. Eyang Sodongso niku Ya, Eyang Sodongso itu ibaratnya pabrik itu penjaga dulunya. penjaga di Penjaga sini. di Sembuan, wilayah Sembuan. Sembuan. Oke. Wilayah Sembuan ini memang yang terdiri di daratan. Tapi kalau sudah di pantai itu wilayahnya Ibu Ratu. Wilayahnya Ibu Ratu, kalau yang di sana Eyang Sodongso. Eyang Sodongso. Eyang Nggih. Sesepuhipun lah Nah. nggih. Nggih. Kalau Bapak Pri ini atau Bapak Peo ini dari terang-terangnya itu masih juru kunci kalau di sini. Nggih, juru kunci di sini. Bapak, saya nyun sewu yang di atas sana itu tempat meditasi atau tempat apa, Pak? Selain Di sini. wisata umum itu tempat misalnya kita sesepuh kita yang di kelas itu Oke, yang di atas ya Pak ya. itu kan ada trennya, ada tempat itu. Oke, oke. Selain untuk kita melihat pemandangan lepas pantai. Oke. Nah, terus di sini Gunung Putri ini Gunung Putri. ada musola masjid itu yang bikin waktu itu Pak Bupati kita, Pak Bupati saya Wonogiri Pak Beguk, saya Pak Beguk Purnomo Sidi Purnomo Sidi yang membuat masjid itu. masjid ini dan langsung ngemas wilayah pantai Sembuan itu. Luar biasa. Kalau satu suro bukan Tedaan, namanya Larung Agung. Larung Agung yang diyakini masyarakat Masyarakat dan- Kejawen yang mesti mengakui Kejawen itu dengan sembah bekti dengan larungan berupa sesaji dan tumpengan. Nah, kalau yang menurut cerita nggih, yang di lorong itu dulunya gua, tapi tertimbun karena reruntuhan itu nggih. Reruntuhan kena Di sebelah ombak. sana, oh. Nah, Itu dulu gua, dan salah satu itu ada batu besar. Batu besar itu itu sejarah Sejarah. batu besar yang itu sebelah kanan depan kita itu yang Oke, satu oke. itu tempatnya Ibu Ratu. Tempat beliau, Beliau, tempat Ibu Ibu Ratu. Itu pulangnya ke situ. Itu Pulangnya ke sejarah. sana sejarah pun. Jadi untuk kita dari cerita-cerita kita sambil belajar bahwasanya kita tidak akan meninggalkan sejarah yang leluhur. Oke. Luar Nah, biasa ya, peninggalan yang leluhur itu sungguh luar biasa. Ada lagi Bapak cerita-cerita yang sebelah sana, mohon maaf, yang sebelah sana itu sebelah sana Gunung Gendero itu Gunung Gendero.
itu ada seseorang, dulunya itu seseorang namanya Mbah Citro, Mbah Citro. sama Mbah Suko. Nggih. Itu juga dulunya itu lelaku. Oh, Lelaku ya spiritual. spiritual aslinya dari Solo juga. Dari Solo. Tapi sekarang sudah almarhum, sudah berapa tahun itu sudah meninggal. Oh, nembe mawon. Ya, udah lama. Oh, udah lama. Saya masih jabat kepala desa itu. Nggih, yang Meninggal, padahal itu sesepuhnya atau pendirinya. pendirinya. Nah, akhirnya sampai saat ini itu tempat di situ itu sok kadang kalau hadir atau yang kunjung itu anak Mbah Citra sama Mbah Suko. Oh, tidak sembarangan di sana, Nggih. Ya sebenarnya biasa. Oh, boleh. nggih, tapi Tapi sering yang di adu ya. Nggih. Kalau saya mengarahkan kadang kurang pas namanya. Oh, nggih. Tapi hatinya tamu-tamu Menurut hati kita, ya, nggih. Yakinnya Ernendi gitu. Yakinnya mau di mana? Nggih. tanyakan di sini. Nggih. Bapak, matur sembah nuwun, saya ditemani Bapak loh, luar biasa. Dan saya merasakan keindahan alam semesta, nggih. Keindahan alam semesta yang kita syukuri dari Gusti Allah, nggih, Pak. Nggih. Dengan peninggalan leluhur, eyang leluhur itu, marilah kita itu selalu mengingat eyang leluhur, pengorbanan eyang leluhur. Ini pesan saya gini Mbak Santi, Nggih. karena kita tadi yang menemukan atau yang apa kita bisa ketemu itu kalau nggak ada Tuhan memberi petunjuk kita, mungkin kita tidak bisa ketemu sore ini. Nggih. Padahal ini Susah Bapak itu. susah. Tadi kok firasat ada yang mau datang, padahal ya nggak tahu ya Pak, kita belum pernah bertemu. Terus saya mohon kalau bisa ada waktu longgar Mbak Santi dan rombongan. Nggih. Terus ada niat kalau malam tanggal 1 Suro itu kesini Insya bisa Allah. kita menyambung, Nggih. terus bisa mengetahui suasana waktu Suro itu Baik. kirapnya gimana, Baik. proses hajinya apa saja. Baik. Nah, itu kalau Suro itu Mbak, Suro itu yang sesaji saya larung Nggih. itu memang kita apa ya, itu sejarah itu kita tinggal meneruskan, harus menyembelih sapi kalau dulu kerbau. Oh, Keraton itu tadi saya Oke. bilang dari Tegaan itu Oke. juga motong sapi. sapi di sini, Oh, kepalanya nopo? Kepalanya. aja. terus kakinya kalau ayam cekernya itu Oh, emas, gitu ya ingkung nika nggih. ya sama ekornya Nggih. itu kita larung. Oh, Ditambah ingkung. Kalau saya ayam tambah kampung, ayam jagung, kakung. saya larung. Nggih. Nah, sampai sekarang saya itu kalau Suro desa itu sudah mengemas, sudah menganggarkan dalam 1 tahun hari besar khusus Suro itu sudah dianggar sekian, terus Pemda juga sekian. Oh, luar Nah, biasa. itu akhirnya kita jadikan satu untuk menindaklanjuti atau melaksanakan satu Suro. Dengan sembah bekti, dengan larung ageng, nggih, larung ageng. Antusias para warga, antusias para nggih, pengurus dan sebagainya tidak meninggalkan dan memberi contoh untuk anak cucu nggih Pak nggih. Biar kita itu hanya tidak mengenal sosmed ya Pak ya. Walaupun kita bertemunya di sosmed. Nggih. Saya itu selalu mikirnya gitu Mbak. Kalau kita ini sekarang saat ini Memudahkan. kita masih muda, Nggih. besok kalau kita sudah sepuh terus gimana? Lah nggih, kalau kita tidak tahu sejarah, jadi di era yang leluhur itu belum ada handphone, belum ada apa, tapi kita dipermudah. Kita ingin apa dipermudah, gitu. Aksesnya pengen kemana dipermudah. Dulu itu mungkin yang leluhur dengan kuda, perjalanannya naik gunung, nggih. Nggih, Sejarah-sejarahnya, nggih. Saya hanya mendengarkan cerita karena saya di sini ingin belajar dan belajar. Keraton Jogja pun juga ke sini loh. Oh, Keraton Jogja Iya. pun ke sini. Oh, nggih, nggih, Waktu nggih. dulu saya pernah itu kalau ke sini waktu itu saya masih tukang dolan, jadi Oke. nonton ya jamnya ya jam segini. Nggih, Itu juga ritualan sini, terus larung, nggih.
terus pokoknya itu waktu itu komplit, sesajinya komplit, saya tahu persis. Iya. Makanya kalau hari-hari besar, sukong, atau apa itu ya sini itu ada. Ya sembah peti ya, larungan gitu ya, dari penjuru manapun ya Pak ya. Oh iya. Karena kembali ke kepribadian masing-masing gitu loh. Ada yang menerima, ada yang sudah melekat sih. Kalau saya sudah melekat. Memang Ketimbang saya ke mall gitu. Kalau saya memang sukanya blusukan Bapak. Di sini saya dimanapun tempat berada saya mencari gimana ya caranya mencari sesepuhnya kan gitu. Di sini saya sambil belajar. memang dari barat sampai ujung timur itu sudah, sini itu sudah terkenal. Dari YouTube pun sudah ada. YouTube loh sekarang itu Ya, zamannya YouTube. zaman dulu belum ada. Oke. Karena sekarang komplit. Dimudahkan kan. Jadi teman-teman saya khususnya ya kayak Mbak Santi Oke. dari mana-mana itu ada. Saya kalau ke Semarang suruh mampir, kalau ke Solo itu suruh mampir, ke Madura pun suruh mampir dikasih Sampai alamat. Madura Bapak. Ya banyak. Luar biasa nih Mbak Priyo ini. Beliau dulu jadi dari turun-temurun. Dari turun-temurun sebenarnya aku Sebenarnya emoh gitu, nggak mau gitu mendapat amanah karena amanah ini dari almarhum kakak nggih. Yang Kakung, Mbah Kakung, dari Mbah Kakung katanya memberi amanah hmm, untuk menjadi juru kunci. Tapi Bapak ini karena kesibukan kerja jadi dan belum siap, tapi akhirnya menerima. harus Harus kalau menerima. agama Islam wajib. Wajib. Mister wajib ngoten nggih, Pak. Nggih, wonten malih sing ingkang disampaikan, mau yang disampaikan. Eh, mungkin Pejangan dari buat pribadi semua, nggih. saya itu kalau pejangan itu kalau kita lanjutkan masih panjang. Masih panjang. Tapi mengingat waktu Mbak, Nggih. Mbak Santi sama rombongan itu masih tidak lanjuti tujuannya. Saya kasihan, syukur kalau nginep kan sanggup sampai Lain waktu Bapak ya, saya akan kesini lagi, insya Allah saya akan kesini lagi. Karena saya sukanya belusuan Pak. Kalau ke mall suka, cuma lebih damai di sini. Saya damainya suka ke pantai, ke pegunungan gitu. kalau sini itu memang ibaratnya obat itu 1000 macam obat. Jadi kenapa gitu? Piantun utawi pejabat yang mau meraih pangkat, mau daftar cari kerjaan, kalau percaya sama sini itu banyak yang dijabahi. Amin. Jelas pejabat-pejabat lain kayak Pak Bupati Waluyo, Gubernur Jateng, Pak Mardianto, itu sudah saya yang ladeni. Yang meyakini dengan ritual. Kita bukan untuk meminta sesuatu di salah satu tempat, tapi kita mengucap syukur ya kan, mengucap syukur dengan mendoakan eyang, mendoakan ya sesepuh ya, eyang sepuh. Itu menjadi melekat dalam diri wong Jawa, mungkin orang Jawa Barat atau entah Nusantara yang masih mempercayai seperti ini. Oke? Nggih. Terima kasih, matur sembah nuwun. Nggih, Mbak sama-sama. Peo, Nggih. di lain waktu kita bertemu kembali. Ya, para saudara saya dimanapun berada, terima kasih telah mengikuti di jejak saya di Daniar Sekar Channel. Rahayu, rahayu.